warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintami dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sistem syaraf. Sistem syaraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sistem syaraf terapi yang terdiri dari syaraf kranial dan syaraf spinal. Yang pertama saya akan membahas tentang sistem syaraf pusat. Yang pertama yaitu otak besar. Fungsinya untuk gerak sadar seperti kontraksi otot rangka. Yang kedua, talamus, menyampaikan sensor dan sinyal motorik kepada korteks otak besar. Yang ketiga yaitu korpus kolosum, berfungsi dapat menggerakkan kedua bagian tubuh di kanan dan kiri secara bersamaan. Yang keempat yaitu hipotalamus, yang berfungsi homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Yang kelima, kelenjar pituitari, membantu mengatur pertumbuhan dan tekanan. Yang keenam yaitu sistem otak, mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan. Yang ketujuh yaitu spinal cord, mengontrol gerakan refleks, termasuk gerakan refleks pada mata dan hidung. 8. Otak kecil. Otak kecil yaitu mengatur kerjasama antar otot, mengendalikan keseimbangan, dan menjaga postur tubuh. Yang kesembilan adalah modula oblongata, yang berfungsi menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak pusat keseimbangan mengkoordinasi. Yang kedua yaitu bagian sistem saraf tepi. Yang pertama, saraf olfaktori, merupakan saraf sensor dari hidung sebagai perangsang bau. Yang kedua, saraf optik, merupakan saraf sensor dari retina sebagai saraf penglihatan. Yang ketiga, saraf okulomotor, merupakan saraf motor untuk menggerakkan bola mata. Yang keempat, saraf troklear, merupakan saraf motor seperti untuk menggerakkan bola mata. Yang kelima, saraf trigeminal, merupakan saraf sensori dari wajah dan saraf motor yang menuju rahang. 6. Saraf abducens, merupakan saraf motor untuk pergerakan mata. Yang kedelapan, saraf auditori, saraf sensor untuk pendengaran dari koklea dan untuk keseimbangan dari saluran setengah lingkaran. 9. Saraf glossopharyngeal, merupakan saraf campuran saraf sensori berasal dari tidak untuk pengecap. 10. Saraf vagus, merupakan saraf campuran saraf sensori berasal dari organ-organ dalam yang sama. 11. Saraf aksesori, merupakan saraf motorik untuk pergerakan kepala menuju organ-organ leher. Yang 12. Saraf hipoglosal, merupakan saraf motor untuk pergerakan lidah menuju otak-otak lidah. Yaitu sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu mata. Bagian selanjutnya yaitu fungsinya merobek langit-langit kelenjar hidung. Yang kedua yaitu kelenjar submaxillary dan sublingual.
Yang ketiga yaitu kelenjar ludah mulut. Yang keempat jantung. Yang kelima paru-paru. Yang keenam perut. Yang ketujuh pembuluh darah di perut. Yang kedelapan adalah hati. Yang kesembilan adalah pankreas. Yang kesepuluh kelenjar adrenal. Yang ke-12 usus halus. Yang ke-13 rektum usus besar. Yang ke-14 adalah ginjal. Yang ke-15 adalah kandung kemih. Dan yang ke-16 adalah organ seksual. Di sini kita bisa lihat ini adalah sumsum tulang belakang, dan di bagian ini terdapat ruas vertebrata. Yang keempat yaitu sistem saraf tepi. Pada bagian ini terdiri dari saraf serviks, yang kedua yaitu saraf toraks, yang ketiga yaitu saraf pinggang, yang keempat adalah saraf sakral. Fungsinya yaitu yang pertama cervical nervus untuk memberikan mobilitas dan stabilator pada kepala yang berhubungan ke tulang belakang dada yang relatif tidak bergerak. Yang kedua yaitu thorax nervus, mengacu pada kelompok serabut saraf yang ditemukan di tubuh bagian atas, terutama di daerah dada. Serabut saraf ini dianggap saraf tulang belakang yang membawa dan mengirimkan informasi antara sumsum tulang belakang dan bagian tubuh. Yang ketiga yaitu lumbar nervus, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan otot punggung, bawah, paha, kaki, betis, dan kaki. Saraf keluar yang dari saraf lumbar juga mengontrol usus besar, usus buntu, kandung kemih, kelenjar prostat dan laki-laki, dan organ reproduksi wanita. Yang keempat yaitu sacral nervus, terletak pada sacrum, dikenal sebagai tulang ekor. Saraf ini keluar melalui tulang-tulang untuk mempengaruhi bokong, pinggul, paha, dan kaki. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.